Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristi Dianova dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya kota kelahiran saya yang berada di Kota Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir. Dan ada beberapa tradisi yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat Bagan Siapi-Api, dan masyarakat Bagan Siapi-Api ini masih sering menyelenggarakan setiap tahunnya. Jadi simak ya videonya sampai selesai. Selamat menonton. Sejarah terbentuknya Kota Bagan Siapi-Api pada akhir tahun 1800. Menurut cerita masyarakat Bagan Siapi-Api secara turun-temurun, nama Bagan Siapi-Api erat berkaitan dengan cerita awal kedatangan orang Tionghoa ke kota itu. Ini adalah beberapa foto perjalanan orang Tiongkok menggunakan kapal-kapal kecil. Menyebutkan bahwa orang Tiongkok yang pertama kali datang ke Bagan Siapi-Api berasal dari daerah Songklang, Thailand. Mereka sebenarnya adalah perantauan Tionghoa yang berasal dari distrik Tong Ang, Tang Ua, yang wilayah provinsi Fujian, Tiongkok Selatan. Konflik yang terjadi antara orang-orang Tionghoa dengan penduduk Songkhla, Thailand kelak menjadi penyebab terdampaknya mereka di pulau kosong kawasan ini. Terpilihlah ketika para pendatang yang tengah berlayar yang dipimpin oleh Angmin Hui. Setelah menyusuri beberapa pulau, kemudian mereka berlayar menyusuri Pulau Kuala Kubu. Sesampai di pulau itu, mereka berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan perairan di Teluk Mengkudu dan bisa kita sebut dengan Pulau Halang. Dan perantauan Cina itu menemukan suatu barke, tempatnya di belakang Pulau Barke. Di pulau itu mereka melihat banyak hutan bakau dan pohon api yang tumbuh tempat tersebut. Pada saat malam hari di pohon itu banyak menghuni binatang kunang-kunang. Mereka berpikir mungkin tempat inilah yang dijanjikan itu. Cina tersebut pun lalu mendarat dan memutuskan untuk menetap di tempat itu. Tempat itulah yang sekarang disebut nama Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-Api berasal dari kata bagan jaring kosong, sedangkan siapi-api nama pohon atau kunang-kunang. Konon nama Bagan Siapi-Api sebenarnya diberikan oleh orang dari pulau-pulau lain yang tidak jauh dari pulau tersebut. Ini adalah binatang yang disebut dengan kunang-kunang yang setiap malam hinggap di pohon. Ini adalah beberapa foto di Pulau Halang, yaitu belacan yang disebut kita terasi. Di wilayah itu Bagan Siapi-Api berkembang pesat hingga komoditas perikanan, dan Belanda pun melirik potensi itu. Dan pemerintah konturnya di Tanah Putih ke Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Tradisi kebudayaan masyarakat Bagan Siapi-Api. Masyarakat Bagan Siapi-Api setiap tahunnya mengadakan tradisi yang disebut dengan ritual bakar tongkang, yang dimana ritual ini adalah membakar sebuah kapal yang sangat besar yang telah dibuat oleh masyarakat Bagan Siapi-Api. Masyarakat yang mengadakan ritual ini adalah masyarakat yang berdominan masyarakat orang Cina, asli orang Cina Bagan Siapi-Api. Tradisi ini senantiasanya akan diarak di seluruh kota Bagan Siapi-Api, mengelilingi semua kota Bagan Siapi-Api, dan ada beberapa pertunjukan yang diadakan. Di sini masyarakat Bagan Siapi-Api percaya bahwa mengadakan ritual ini adalah untuk sembahyang menyembah leluhur mereka. Ritual bakar tongkang ini juga memperingati hari di mana terbentuknya kota Bagan Siapi-Api di Rokan Hilir. Maka ritual ini dilakukan setiap 1 tahun sekali di kota Bagan. Beramai-ramai akan berjalan mengelilingi kota Bagan Siapi-Api dan membawa beberapa sesembahannya untuk leluhur mereka, seperti kuda, kambing, dan yang lainnya. Dan mengadakan beberapa pertunjukan seperti barongsai dan pertunjukan lainnya.
adalah sebuah kapal besar yang diarak mengelilingi kota Bagan Api menggunakan beramai-ramai orang dan membacakan doa-doa yang menurut orang Bagan Api itu ialah doa mereka. Menjadikan daerah yang subur makmur kekal selamanya. Rokan Hilir pasti jaya, Rokan Hilir sejahtera. Puji syukur Tuhan Yang Esa, Rokan Hilir bahagia. Rokan Hilir pasti jaya, Rokan Hilir sejahtera. Puji syukur Tuhan Yang Esa, Rokan Hilir bahagia. Telah tercapai cita-cita. Belum membakar kapal tersebut, masyarakat Cina berdoa terlebih dahulu agar berjalannya kegiatan tersebut, dan kapal mulai diletakkan di tengah-tengah lapangan yang akan dibakar oleh mereka. Berpacu laju dalam pembangunan, dalam persatuan, kokoh kuat tak dapat terpisahkan. Mari kita bertekad dengan ikhlas mengabdi membangun Rokan Hilir. Sebelum akan dibakar, masyarakat Cina akan melemparkan beberapa kertas yang dimana kertas tersebut dipercaya adalah uang mereka di akhirat mereka nanti. Tujuannya untuk membakar kapal tersebut agar apinya lebih besar, dan dipercaya uang ini adalah uang transaksi yang terjadi di dunia mereka selanjutnya, dan api pun mulai membakar kapal tersebut hingga hangus. Pasti jaya.